Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal hasdu tamasuki bi kitabillah sunnati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas bab wali. Nah, jadi perpindahan wali. Sekarang kita akan masuk di bab khitbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi bidaraini amin. Wa qala radhiyallahu anhum bismillahirrahmanirrahim wa la yajuzu ayusarriha bi khutbati mu'tadah wa yajuzu an yu'arrida laha wa yankihaha ba'da qidai iddatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasra'al musannif fi bayani khitbah bi kasril kha. Jadi setelah selesai di bab wali kemarin, musannif atau pengarang kitab akan melanjutkan tentang menerangkan yang namanya khitbah. Khitbah itu dibaca dengan huruf kasrah, ha, kasrah, khitbah. Ya, apa itu? Waya iltimasu khatib. Jadi perasaan senang yang dilahirkan oleh laki-laki yang mempersunting. Nah, jadi khatib, khitbah, melamar ya, lamaran kepada al-mahbubah, kepada al-mahtubah dinikah, kepada orang yang dihitbah atau dikehendaki untuk dinikahi. Itu namanya lamaran. Jadi lamar itu apa sih? Lamar itu ada suatu perasaan senang, kemudian dia mendatangi, kemudian meminta. Ya, umumnya lamaran itu adalah dari secara Islam adalah laki-laki meminta perempuan, laki-laki meminta perempuan. Tapi mungkin sebagian daerah atau sebagian wilayah ada yang perempuan meminta laki-laki. Ya. Baik, langsung aja. Wala yajuzu lan ora wenang. Wala yajuzu lan ora wenang apa ayu sarriha apa nyento mertelaake bi khitbatihi kelawan lamaran. Mak mu'tadah kang sanjerone iddah. Wala yajuzu lan ora wenang apa ayu sarriha apa nyento mertelake atau memperjelas saraha ya bi khitbati kelawan lamaran mu'tadah kang sakjerone iddah. Dan tidak boleh memperjelas atau menggunakan lafadz yang jelas dalam mempersunting wanita. Ya. Atau orang yang mempersunting tidak boleh menggunakan lafadz terang-terangan atau secara terang-terangan. Tidak boleh. Ya. Mempersunting siapa? Mu'tadah. Mu'tadah itu orang yang dalam atau sedang dalam keadaan iddah. Iddah itu apa sih? Iddah itu seseorang yang ditinggal wafat suaminya. Seorang perempuan yang sudah tidak lagi menikah. Dengan sebab apa? Jadi ketika seorang itu sudah tidak lagi menikah, perempuan, sebab wafat atau sebab dicerai atau sebab wafat ataupun bercerai, maka perempuan ini wajib melaksanakan yang namanya iddah. Ya, jadi iddah. Tidak boleh perempuan itu setelah ditinggal wafat suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya, dia langsung menikah lagi, tidak boleh. Karena apa? Karena dia harus menjalani masa yang namanya masa iddah. Ya, masa yang namanya masa iddah. Nah, masa iddah perempuan, ketika seorang perempuan ini ada kalau masa iddahnya kalau wafat itu 4 bulan 10 hari. Ada dibahas sendiri bab iddah
Kalau perempuan wafat itu tidak boleh langsung menikah, masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau perempuan iddah bercerai itu iddahnya adalah 3 kali sesuci. Ya, 3 kali sesuci. Jadi libur suci ya. Dicerainya dalam keadaan suci, libur suci, hitung sekali. Libur suci. Libur suci. Nah, 3 kali ini. 3 kali sesucian. Ini kalau perempuan itu rusak pernikahannya gara-gara bercerai. Ya. Nah, tidak boleh seorang laki-laki, misalnya ada perempuan ditinggal wafat suaminya, atau ada perempuan bercerai dengan suaminya. Perempuan ini menjalani masa iddah. Kemudian ada laki-laki yang senang kepada dirinya. Akhirnya dilamar. Akhirnya dilamar si perempuan ini. Nah, ini tidak boleh melamar perempuan ini yang masih dalam status iddah ini secara terang-terangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, terang-terangan itu apa sih? Wa tasrihu ma yaqta'u rughbah fin nikah. Kakaulihi lil mu'tadah uridu nikahaki. Tasrih terang-terangan itu apa? Ma yaqta'u rughbah, segala sesuatu yang memastikan adanya keinginan fin nikah, di dalam nikah. Atau ya, keinginan dalam nikah. Jadi segala sesuatu yang memastikan, jadi secara jelas pasti. Seperti kakau lilin mu'tadah, seperti ucapannya seorang laki-laki kepada perempuan yang iddah, ucapannya itu apa? Uridu nikahaki. Saya menghendaki menikahimu. Ini jelas, tidak ada makna yang lain. Makanya misalnya amayak taurukbah, sesuatu yang memastikan kalau dia punya keinginan untuk nikah. Itu jadi tidak boleh, tidak boleh. Ini perlu diketahui. Iddah ini sekarang kalau kita lihat banyak tidak dilakukan oleh orang-orang. Nanti ada sendiri bab iddah apa sih yang seharusnya dilakukan perempuan iddah itu apa sih? Cuman ada perempuan laki-laki ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, yang kalau pendengarnya laki-laki berarti tidak boleh melakukan lamaran. Kalau pendengarnya perempuan berarti ingat kalau dirimu dalam keadaan iddah misalnya, ya. Ini perlu diketahui dan perlu masyarakat itu dibiasakan. Karena biasanya kebanyakan ada perempuan kemudian meninggal suaminya atau bercerai, itu langsung dia masuk kerja, langsung dia itu banyak yang pendekatan, laki-laki banyak pendekatan kepada dirinya dan lain sebagainya. Bon. Wa yajuzu ayu arridalaha wa yankihaha ba'da inqidai tadiha. Wa yajuzu lan menang apa ayu arridha apa nyento mlemeri. Mlemeri laha marang hitbah. Laha marang hitbah. Wayang kihuha lan nikah sapa wong wadon. Wayang kihuha lan nikah sapa wong ha ing wong wadon badhe kita didatiha ing dalem sawuse nutukno iddahe wong wadon. Nah, jadi boleh ayu aridho. Ayu aridho itu apa lawannya dari tasrih? Melemeri kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya itu sindiran, jadi nyindir. Jadi nyindir itu apa ya? Wa ta'rid di sini jelasan mala yaqtau birukbah. Kalau tadi sore itu yaqtau birukbah. Kalau arid ini mala yaqtau birukbah. Ya, sesuatu yang tidak memastikan untuk menikah. Nah, bal yahtamiluha, tetapi mengandung perasaan keinginan. Kakauli khatib, seperti ucapannya khatib laki-laki yang melamar lil mar'ati kepada perempuan, dia bilang rubba raghibin fik, banyak sekali orang yang senang kepadamu. Lah ini sindiran. Jadi kayak banyak sekali orang yang senang kepadamu, padahal dewe sing seneng. Lah ini nganggo istilah-istilah seperti itu mengucapkan kepada perempuan yang sedang iddah, baik itu iddah wafat ataupun iddah tolak, seperti ini diperbolehkan.
Nah, diterangkan amal mar'ah kholiyah di syarahnya. Adapun perempuan yang dia kholiyah, dia tidak ada halangan an mawani nikah, dari halangan nikah. Dia sudah selesai idahnya. Dia sudah selesai idahnya, tidak ada larangan mawani nikah, wa an khidbatis sabiqah, dan dari persuntingan yang sudah terdahulu. Jadi tidak boleh menyunting perempuan yang sedang disunting, itu tidak boleh. Nah, ini ada perempuan, dia sudah tidak idah, dia sudah tidak tidak ada tanggungan persuntingan, jawaban persuntingan, kholi'ah anil mawani nikah, dari larangan-larangan nikah, wa kholi'ah an khidbatis sabiqah, dari lamaran sebelumnya. Fayajuzu, maka perempuan ini boleh khidbatuha, perempuan ini boleh mempersunting, maka boleh mempersunting perempuan ini ta'ridon atau tasrihan. Jadi secara sindiran atau terang-terangan. Boleh. Kalau memang tidak ada itu, jadi diperbolehkan. Nah, kemudian waya juzu di sini diperbolehkan nikah. Waya juzu wayang kiwa lan nikah sapa wong ha ing wadon ba'da ing kita idatiha ing dalam sawise nutukake idahe wong wadon. Ya, jadi nikahnya kapan? Kembali ke ta'rid tadi. Jadi setelah sindir-sindiran itu boleh menyindir, ya kan? Nyindir rubba raghibun fik. Banyak sekali orang yang senang kepadamu. Nah, sindir kayak ngene ternyata nyantol. Sing perempuannya paham, ya gini paham connect misalnya, itu boleh nikah, tapi dengan syarat setelah ingkido idati, setelah selesai idahnya. Bukan kok itu langsung tidak boleh, ya tetap harus menyelesaikan idahnya dari idahnya tadi, idah wafat ataupun idah tolak. Ada sebagian mengatakan tidak boleh. Jadi kalau untuk idah roja'i, tolak roji'i, itu ada yang mengatakan tidak boleh. Baik, lanjutannya, wanisa'u utawi wong wadon ala dorbaini iku tetep ing ngatasé rong werna. Dan perempuan itu terbagi menjadi dua. Jadi ada dua jenis perempuan di dalam hubungannya dengan nikah, yaitu as-sayyibatin siji rondo, wa abkarin lan loro prawan. Jadi perempuan itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu janda, yang kedua sayyib, ini janda, wa abkar ini perawan. Wanisa dan perempuan ala dorbaini, atas dua bagian atau dua jenis. Sayyib itu janda, wa abkar ini perawan. Nah, sekarang dibahas apa hubungannya dengan nikah. Fal bikru mongko utawi perawan, wedok perawan, ya juzu iku wenang lil abi kedue bapak, wal jaddi lan mbah lanang. Jadi bapak lan mbah lanang ndukure, ya, bapak lan mbah lanang. Boleh apa? Ijbaruha opo makso bikir, makso perawan mau, wong wedok perawan mau, ala nikahi ing ngatasé nikah. Jadi perawan atau bikir itu boleh bagi orang tuanya, bapaknya dan mbahnya itu untuk memaksanya menikah, boleh. Wain ala, ya, di sini wain ala. Kalau ndak ada atasnya, mbah, kalau mbah dan seterusnya. Ya. Itu. Saib itu apa sih? Nah, habis ini kita bahas saib. Ya, untuk bikirnya perawan kita sudah tahu kan. Jadi boleh memaksa. Ala nikahi atas nikah. Boleh memaksa atas nikah. Makanya kalau ada anak perempuan masih perawan, terus tanpa sepengetahuannya, terus dinikahkan sama orang tuanya.
Boleh, boleh, tanpa izin, tanpa izin. Ibkar, apa ijbar, yaitu memaksa. Ya, orang tuanya boleh. Makanya saya itu gak usah mikir, ya. Apa jari wong tua pokoknya. Wong tua boleh memaksa menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Boleh, boleh. Tidak butuh persetujuan. Pokoknya agar ayahnya nikahkan boleh, boleh. Ya, wes. Ini untuk bikir. Wasayyib. Apa itu sayyib? Sebentar kita lihat taklikannya. Nah, untuk bikir ini soghirah kanats au kabirah. Baik yang perawan ini kecil ataupun besar. Misalnya kecil sudah dinikahkan, boleh, boleh. Ataupun besar kabirah. Aku wis gede golek dhewe, mah aku dipaksa-paksa, tetap boleh. Orang tua tetap boleh menikahkan paksa anaknya. Ijbar. Ijbar, ya, ijbar. Oke. Kemudian as-sayyib. Ini kok wa yukrahu. Ijbaruha. Oke. Nomor 6. Nah, tapi dimakruhkan ya, ijbaruha. Tapi walakin yukrahu dalik, tapi dimakruhkan. Khawatirnya nanti pernikahannya ndak bertahan lama karena yang menjalani anak. Karena menjalani anak, ya. Paling afdal ya saling inilah, saling mengetahui podo geleme orang tuanya ini ya. Jadi ini ijma makruh. Ala nikah yang ngatasi nikah. Ada syaratnya. Lakin dzalika surut. Jadi ini syaratnya ijbar, syaratnya memaksa. Al awal alla yakuna bainaha wa baina wali adawata dhahira. Jadi tidak ada permusuhan antara si perawan dan walinya ini, permusuhan yang nampak. Kalau ada permusuhan yang nampak, khawatirnya dijerumuskan. Khawatirnya digolekno sing welek misalnya atau ini ya, tidak ada permusuhan yang nampak antara si perempuan ini dengan wali. Misalnya baik-baik gak ono terus mbae. Gak patek seneng mbae mbek anake iki, geger terus. Dirabekno tak paksa misalnya dirabekno sama yang elek. Gak iku, gak sesuai ini ya. Yang kedua wala baina wa baina zauj, antaranya si bikir perawan dan zauj, calon suaminya ini, ya suami yang dinikahkan ini, ada wata. Ndak ono permusuhan. Nah, gak ono permusuhan ya. Wa illam takun dhahirah, walaupun tidak nampak permusuhan itu. Ya, walaupun tidak nampak permusuhannya. Kalau apalagi permusuhan nampak. Ya, syaratnya ini. Syaratnya ini. Kemudian yang kedua asani, syarat yang kedua yang pertama tadi tidak ada permusuhan ya, baik antara wali ataupun perempuan dengan calon suaminya. Yang kedua asani azwajya bimahri misliha. Jadi dinikahkan dengan mahar umumnya. Nah, umumnya mahar piro? Gak entuk mahar kendeken ta boleh. Minimal ini, lebih ora apa-apa. Nah, ndak boleh dientek nih. Mahar umumnya 1 juta, dinikahno mak 100.000, gak oleh. Nggih. Asalis yang ketiga, misal tadi. Syarat yang ketiga, pertama tidak ada permusuhan, yang kedua dinikahkan dengan mahar umumnya, yang ketiga ayyuzawijaha min yaman kafmin kafai. Jadi dinikahkan dengan orang yang sekufu. Kufu. Wal kafa'ah, kafa'ah itu apa? Hiya tusawi fil huriyah. Jadi dinikahkannya itu dengan yang sekufu. Nah, dinikahkannya dengan yang sekufu. Ini kan syaratnya. Syarat yang ketiga, syarat yang kedua, syarat yang keawal. Iya, dicatat. Enaknya jualan ini video bisa diulang-ulangi lagi. Apa sih syaratnya mau? Nah, berarti kalau syarat-syarat ini tercukupi, maka boleh orang tua untuk memaksa anaknya. Ya, jadi menikahkan dengan mahramnya, kemudian serasi, kafaah, kufu antara yang laki-laki dan perempuan itu kufu. Kafaah ada pembahasannya sendiri. Ya, ada pembahasannya sendiri mengenai kafaah. Sudah. Wasaibu sayyib. Apa itu sayyib? Wasaibu manzalat bikaratuha. Sayyib atau janda itu adalah orang yang hilang keperawanannya. Jadi orang yang hilang keperawanannya itu disebut sebagai janda, walaupun dia belum nikah. Misalnya ada perempuan, naudzubillah, ada gadis, ada perempuan belum nikah, sudah kumpul kebo, sudah naudzubillah, sudah sudah dikumpuli sama laki-laki. Ya berarti dia janda. Walaupun dia belum pernah nikah, tapi dia izalatu bikruha.
dia hilang keperawanannya. Makanya sayyib, janda yang dimaksud di sini bukan janda dalam pernikahan, adalah janda di sini adalah manzalat bikaratuha. Ya, makanya sekarang banyak ya naudzubillah zaman akhir ya banyak janda belum menikah. Maksudnya banyak janda tapi jandanya itu belum menikah. Ya karena jandanya dia bobol dulu. Naudzubillah. Biwat'in dengan wat'i halal, dengan wat'i halalin. Nah, tapi di sini dikaiti dengan wat'i halal, dengan persetubuhan yang halal. Oh ya, di sini dikaiti. Berarti sayyib di sini adalah manzalat bikaratuha biwat'i halal. Orang yang hilang keperawanannya dengan kumpul yang halal. Au haramin atau haram loh. Atau haram. Jadi baik itu yang halal berarti dengan nikah. Nikah mari dikumpuli dicerai atau haramin. Wati haram berarti durung nikah wis wati. Wis kumpul. Sudah dikumpuli. Maka itu juga disebut sebagai sayyib. Juga disebut sebagai sayyib. Kenapa perlu dijelaskan seperti ini? Karena ada yang hilang karena kecelakaan, misalnya jatuh, kemudian naudzubillah robek, selaput keperawanan dan sebagainya, atau karena bukan wat'i misalnya dan lain sebagainya, maka itu tidak termasuk janda. Yang janda adalah dengan wat'i. Wat'i itu dengan disetubui baik itu secara halal atau secara haram. Ya. Nah, wasaibu adapun sayyib, wasaibu utai sayyib, wasaibu utawi sayyib la yajuzu tazwijuha, la yajuzu iku ora wenang apa tazwijuha apa ngrabeake sayyib ila ba'da bulughiha angin ing dalem sakwise baleke sayyib. Wis gedhe. Bidniha lan idine sayyib. Dadi nek sayyib iku harus dua, yaitu sudah dewasa dan dapat izin. Berarti ada yang sayyib belum dewasa, ada anak kecil misalnya. Dia masih kecil tapi sudah naudzubillah, sudah disetubui misalnya, sudah dikumpuli, naudzubillah misalnya sudah secara paksa atau gimana. Berarti dia sudah janda meskipun belum dewasa. Lah, ini tidak boleh. Sayyib ini boleh nikah. Ya tidak boleh nikahkan kecuali sayyib ini dia sudah dewasa dan mendapat izin, dua syarat. Ya, sudah tahu ya perbedaannya ya. Jadi ada perawan, ada janda. Kalau perawan itu boleh dinikahkan secara paksa, makruh, tapi tadi ada taklikannya hukumannya dengan 3 syarat tadi. Siapa yang nikahkan maksa yaitu orang tua dan kakek atau ya ke atas. Indah ada mi'at abi aslan nega anak bapak ada mil ahliha. Iku kalau ndak ada, jadi si perempuan tadi itu boleh dinikahkan sama ayahnya secara paksa. Nega anak bapak baik. Ya, tapi makruh. Oke. Tentunya setelah mencukupi syarat. Oke. Nah, syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya tadi sudah dijelaskan ada 3. Ada 3 syarat-syaratnya. Oke. Pun mudah-mudahan penjelasan tentang yang kita pelajari pertemuan kali ini yaitu tentang dari mana tadi? Oh, dari khitbah, melamar, ya. Kemudian sama tentang pembagian wanita, status perawan dan janda, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Yang paling penting yang depan tadi yaitu yang terkait dengan iddah. Oke pun, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.